18 Februari 2001 terjadi konflik yang sangat besar. Konflik itu terjadi karena sebuah masalah yang terjadi pada sebuah provinsi di Kalimantan, yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah, antara kedua belah suku, yaitu suku Madura dan suku Dayak. Pada awalnya konflik ini terjadi karena masyarakat Madura atau masyarakat suku Madura melakukan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930 sampai tahun 2000. Akhirnya muncul berbagai macam konflik antara suku Madura dan suku Dayak. Dari konflik-konflik kecil tersebut terciptalah sebuah bom waktu dan akan memicu sebuah konflik yang sangat besar. Awal mula kasus ini terjadi dikarenakan karena ada pembakaran sebuah rumah warga Dayak yang dilakukan oleh warga suku Madura. Jadi ketika kejadian tersebut, kedua belah pihak memiliki emosi satu sama lain dan mudah sekali terpancing emosinya. Nah, dulu di tahun 2001 di kota Sampit ini telah terjadi kerusuhan antar etnis, ya antar etnis Dayak dan Madura, dan terjadi sekali banyak korban jiwa ya Bang ya. Benar sekali. Nah, pada akhirnya yang konflik berawal dari hanya di kabupaten atau provinsi Kalimantan Tengah menjalar ke seluruh provinsi Kalimantan atau di Pulau Kalimantan. Akhirnya kurang lebih 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala atau biasanya disebut ngayu atau ngayau. Meski praktek ini dianggap musnah pada awal abad ke-20, namun praktik ini dilakukan kembali pada saat perang antar suku ini terjadi. Singkat cerita, polisi berhasil menahan satu orang yang diduga provokasi atau provokator yang membayar 6 orang untuk memprovokasi situasi yang ada pada saat itu. Konflik ini mulai reda. Orang-orang Dayak juga mulai lelah dengan kerusuhan ini dan kondisi yang tidak nyaman seperti itu. Mereka juga sadar bahwa pertumpahan darah ini tidak akan menyelesaikan masalah. Ribuan orang suku Madura diungsikan untuk mengantisipasi perang suku susulan. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan keselamatan banyak orang dan agar tidak terjadi konflik lagi. Untuk mengakhiri konflik ini dibuat sebuah perjanjian damai antara kedua belah pihak lewat Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang kira-kira isinya warga Kalimantan Tengah siap menerima ajakan damai dan permintaan maaf yang datang dari orang Madura pada umumnya. Yang kedua, warga Madura yang sudah mengungsi dan ingin kembali lagi ke wilayah Kalimantan Tengah diperbolehkan, tapi harus mengikuti seleksi yang diatur dalam peraturan daerah tentang kependudukan pada saat itu. Untuk memperingati perdamaian mereka, terbangunlah sebuah tugu perdamaian yang ada di Sampit sebagai sejarah kelam dan pembelajaran bagi kita semua mengenai perbedaan cara beretika ketika berada di wilayah seseorang dan menyelesaikan masalah dengan jalan damai, atau yang biasa disebut dengan di mana bumi diinjak, disitulah langit dijunjung. Peristiwa ini sudah lewat 21 tahun yang lalu, jadi Sampit sekarang sudah menjadi sebuah kota yang aman, kota yang nyaman, tenang, damai, dan tidak ada perseteruan lagi. Jadi tidak perlu lagi diusik dengan ujaran-ujaran kebencian ataupun hal-hal yang bisa memicu konflik antar dua suku atau berbagai macam suku. Berbicara tentang konflik antar suku, kenapa bisa pecah? Salah satu penyebabnya adalah soal primordialisme, yaitu pandangan atau paham-paham yang mengandung nilai-nilai yang dibawa sejak kecil, bisa soal tradisi, bisa soal budaya, adat istiadat, ataupun kepercayaan bahayanya. Primordialisme
bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang berlebihan atau pola-pola pikir yang berlebihan, atau bisa juga dibilang kayak semacam fanatisme seperti itu. Dan tentunya dengan paham seperti ini rentan terjadi sebuah konflik yang akan menyebabkan perpecahan di antara kita, yaitu Indonesia Raya Republik Indonesia. Perkembangan Tugu Sampit. Kota Sampit merupakan kota sangat bersejarah bagi suku Dayak dan suku Madura, di mana pada tahun 2001 lalu, kota ini pernah terjadi tragedi berdarah. Ini setelah hampir 19 tahun lamanya. Setelah peristiwa yang memilukan tersebut, kota Sampit berubah menjadi kota yang tenang, damai, dan aman. Hal ini bisa kita lihat dari semakin banyaknya perubahan dan terjadi di ibu kota kabupaten, Kota Waringin, Provinsi Kalimantan Tengah ini. Misalnya, pembangunan dan pertumbuhan kota yang semakin pesat, serta banyaknya bangunan megah hingga mal dibangun di kota yang memiliki julukan Sungai Mentaya. Bukti perdamaian antara suku Dayak dan Madura bisa dilihat dari bundaran utama kota Sampit, di mana bundaran inilah yang menjadi lambang perdamaian setelah terjadinya tragedi Sampit berdarah. Tepat di tengah bundaran yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Sampit Pangkalan Bun, berdiri sebuah tugu unik yang biasa disebut sebagai Tugu Perdamaian Dayak dan Madura. Jika dilihat dari jauh, tugu atau monumen perdamaian Dayak Madura ini berbentuk seperti cawan atau kendi khas suku Dayak. Desain tugunya sangat megah, besar, dan menjulang tinggi. Tugu Perdamaian Dayak Madura Sampit dibangun dan diresmikan pada bulan Mei tahun 2015. Sebenarnya, bundaran ini dulunya dikenal dengan Bundaran Pantat dan lebih dulu dibangun sebuah monumen kayu yang juga dijadikan sebagai Tugu Perdamaian suku Dayak Madura. Jika dilihat dari segi perkembangan kegiatan kewisataannya, Tugu Perdamaian suku Dayak dan suku Madura ini memiliki potensi yang sangat menarik. Dilihat dari jumlah kunjungan wisatawannya yang ramai dari waktu ke waktu. Nah, untuk kunjungan terbanyak biasanya terjadi pada jam 6 sore sampai jam 12 ataupun tengah malam. Mengapa para wisatawan yang berkunjung ini banyak? Hal ini mungkin disebabkan karena letaknya yang sangat strategis, karena terletak di tengah bundaran yang dikelilingi dengan taman dan para penjual lapak yang ada di sana. Dengan taman yang dimiliki tersebut, maka Tugu Perdamaian suku Dayak dan suku Sampit ini dapat dijadikan tempat bersantai, berjogging, ataupun hanya untuk sekedar berjalan-jalan di sore hari menikmati sunset yang ada di sana. Nah, dari letak yang strategis tersebut, terdapat faktor penunjang atau pendukung dari Tugu suku Dayak dan Madura ini. Nah, yang pertama ini dari lokasinya yang berdekatan dengan masjid, ya, dengan masjid, yang mana masjid tersebut dapat dijadikan tempat beribadah untuk wisatawan yang beragama Muslim. Nah, masjid tersebut bernama Masjid Wahyu Al-Hadi. Nah, karena letaknya yang berada di tengah kota, maka kita tidak akan kesulitan dalam mencari penginapan, transportasi untuk menuju ke sana. Nah, dari sumber yang saya baca, terdapat hotel-hotel terdekat yang berada di dekat Tugu Perdamaian tersebut. Nah, mulai dari yang murah hingga ke yang mahal sekalipun. Nah, dan apabila kita sudah berkunjung ke Sampit ataupun berdiam di sana dengan tujuan untuk berwisata, alangkah baiknya kita itu mengeksplor wisata yang ada di sana, karena banyak sekali wisata yang dapat kita kunjungi di kota Sampit. Akan tetapi, dengan banyaknya jumlah pengunjung, hal tersebut tidak dapat membuat Tugu Perdamaian ini mendapat perawatan dengan baik dan benar. Jika saya lihat dari berbagai sumber yang terdapat dari Google, terdapat beberapa ulasan yang menyebutkan bahwa kondisi Tugu Perdamaian ini kurang terawat. Terdapat banyak sekali bangunan yang retak ataupun hancur. Jam yang dimiliki tugu tersebut pun rata-rata banyak yang mati.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh beberapa pengunjung yang mengunjungi tugu tersebut. Nah, jika dilihat dari permasalahan yang ada dan kurangnya perawatan yang dilakukan oleh pengelola wisata ataupun pemerintah setempat, berarti itu keseriusan dari pemerintah ataupun pemerintah tersebut tidak memperhatikan tentang potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Sampit ini, tepatnya di Tugu Perdamaian antara suku Dayak dan suku Madura ini. Nah, pengaruh apa sih yang akan terjadi selanjutnya apabila Tugu Perdamaian ini tidak dirawat? Nah, yang terjadi apabila di sekitar ataupun bangunan utamanya sendiri tidak terawat ataupun fasilitas pendukung lainnya yang tidak terrawat, itu dapat membuat wisatawan yang berkunjung akan merasa risih ataupun tidak memiliki motivasi untuk berkunjung ke sana lagi, karena dari segi bangunannya yang mulai rusak dan fasilitas pendukungnya yang seadanya. Nah, apabila bangunan Tugu Perdamaian suku Dayak dan suku Madura ini hancur suatu waktu, hal tersebut pasti akan sangat disayangkan karena dari sejarahnya yang sebelumnya. Tujuan dari dibangunnya tugu tersebut adalah menjadi simbol antara perdamaian suku Dayak dan suku Madura. Nah, apabila hancur, maka sejarah ataupun simbolnya tersebut akan ikut hancur, dan seharusnya sejarah itu tidak harus dilupakan, tetapi untuk dipelajari untuk kita agar kita menjadi semakin baik untuk kedepannya. Jika kita lihat dari segi unsur pembangunan 4A atau unsur pembangunan pariwisata, yang pertama adalah aksesibilitas, akomodasi, amenitas, dan ancillary. Jika kita lihat dari segi aksesibilitas, untuk daya tarik wisata Tugu Perdamaian suku Dayak dan suku Madura ini memiliki aksesibilitas yang cukup memadai dan cukup baik lah, karena untuk akses menuju ke sana yang sangat mudah, jalan-jalannya yang sudah baik, sudah bagus karena terletak di tengah-tengah kota. Jika dilihat dari segi akomodasinya pun sangat baik karena terletak di tengah kota juga. Yang pastinya transportasi di sana cukup memadai dan cukup banyak, dari segi motor, mobil ataupun yang lainnya. Dan apabila kita lihat dari segi amenitasnya, untuk pendukungnya, untuk penginapan yang ada di sana yang sudah dijelaskan tadi sudah banyak. Dan dari sumber yang saya lihat di Google, terdapat 10 penginapan ataupun hotel yang dekat dengan lokasi Tugu Perdamaian tersebut. Nah, mungkin yang dapat kita perhatikan dari daya tarik wisata ini adalah untuk komponen ancillary-nya atau kelembagaan yang ada di sana. Kelembagaan dari pelaku wisatanya mungkin yang kurang sadar akan untuk merawat dan menjaga kenyamanan di lingkungan sekitar daya tarik wisata Tugu Perdamaian suku Dayak dan suku Madura ini, ataupun pemerintahnya yang kurang cukup memperhatikan dari Tugu Perdamaian tersebut. Nah, mungkin untuk hal yang perlu diperhatikan dari segi kelembagaan yang dimiliki oleh daya tarik wisata yang ada di Kota Sampit ini. Terkait dengan perkembangan Tugu Perdamaian di Sampit pada tahun 2001 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Bahkan konflik besar terakhir terjadi pada Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Warga Madura yang pertama tiba di Kalimantan pada tahun 1930 bagian dari program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Jumlah warga Madura kemudian menjadi signifikan dalam percaturan ekonomi di Kalimantan Tengah.
tahun 2000 tercatat warga transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak dikabarkan merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Ditambah lagi, aturan-aturan baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, pertambangan, dan perkebunan. Situasi seperti ini diperparah kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda, bahkan mungkin berbenturan. Misalnya adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun ia pergi, membuat orang Dayak melihat tamunya selalu siap berkelahi pada waktu itu. Sebab bagi orang Dayak membawa senjata tajam hanya dilakukan ketika mereka hendak berperang atau berburu. Tatkala mereka terlibat keributan dari persoalan salah menyabit rumput sampai kasus tanah, sangat mungkin persoalan yang semulanya kecil meledak tak karuan seperti amarah yang meletup di Sampit bertahun-tahun silam. Namun, berbeda dibandingkan dengan sekarang ini, karena Sampit kini telah dikenal sebagai kota yang damai, tentram, sejahtera, serta kesehatan penduduknya yang rukun. Sampit telah menjadi tempat tinggal yang begitu nyaman bagi warganya dan telah belajar dari kejadian masa lalu. Bahkan kebencian antar warga sebangsa serta setanah air hanya akan memunculkan pihak yang kalah serta menciptakan pertikaian yang tak berujung. Setelah terjadinya peristiwa antara persatuan suku Dayak dan suku Madura, tentunya akan menimbulkan korban yang sangat banyak, atau dari anak kecil, dewasa, ataupun para orang tua. Makam-makam tersebut terletak di Jalan Sudirman, kilometer 13,8 Sampit, di Kalimantan Tengah, dengan jalan setapak menuju Padang Ilalang. Disinilah berdiri tegak 5 nisan makam korban tragedi Sampit disemayamkan. Makam dengan lebar ukuran 50 meter kali 50 meter ini menjadi salah satu saksi bisu keganasan pada saat itu. Korban tragedi itu tergeletak di pinggir jalan, di parit-parit, dan mengambang di Sungai Mentaya dengan mengeluarkan bau busuk dan anyir. Pemerintah setempat ataupun pemerintah daerah Sampit kemudian mengevakuasi serta memakamkan tumpukan jenazah yang menggunung tersebut dalam beberapa lubang galian dengan menggunakan alat berat ekskavator. Di bawah kelima nisan itu telah dikuburkan jenazah-jenazah etnis Madura. Dikutip dari beberapa laman, kuburan massal dikuburkan kayak buang sampah, cerita Abdul Malik kepada kontributor media guna. Ingat aku harinya, Minggu dan Senin. Madura menguasai Sampit tahun 2000-an. Madura menyisir wilayah Sampit, mencari rakyat Dayak atau masyarakat Dayak untuk dibunuh. Selasa sudah mulai merapat warga Dayak yang ada di Kalimantan. Sekitar 400 suku Dayak bersatu. Maka pecahlah perang suku dan akhirnya Dayak berkuasa di Sampit. Namun, tidak sampai di situ saja. Bahkan Madura diberantas dari yang masih di dalam perut sampai yang sudah tua tanpa pandang bulu. Sebagian ada yang mengungsi di Polres untuk dipulangkan ke Madura. Namun ribuan yang lainnya melayang nyawanya. Di TV hanya dikabarkan 300 orang saja, sambung Abdul Malik. Tapi pada kenyataannya, korban tersebut tidak dapat dihitung ataupun sudah melebihi dari 300 tersebut. Abdul Malik sendiri adalah salah satu warga Sampit yang menyaksikan tragedi berdarah tersebut. Tragedi Sampit tahun 2001 ini sangat memilukan untuk diingat. Akan tetapi, setiap sejarah
pastinya akan memberikan pembelajaran bagi kita semua untuk senantiasa bersatu dan lebih baik lagi untuk kedepannya.